Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini nanti kita akan membahas sebuah tema, bagaimana Allah menjadi manusia secara detail ya. Saudara, ini pengantar dulu ya, saya itu geli. Ada pendeta niru bajunya Romo. Mbok sekalian dibongkar. Sendalnya ditiru apa enggak? Sendalnya Romo ditiru pendeta apa enggak? Sekalian celana dalamnya Romo ditiru enggak mereknya oleh pendeta? Kalian ini membicarakan hal-hal sepele. Mbok mikir ajaranmu itu loh, penyesatan terhadap umat. Itu mendingan kamu mikir itu. Wahai Romo, wahai pendeta. Jangan kok baju ditiru di masa lain. Sekalian celana dalam dibuka, mereknya sama enggak? Kacamatanya sama enggak? Sepatunya sama enggak? Mendingan kalian itu mikir, yaitu pengajaranmu itu penyesatan terhadap umat. Yesus yang Allah kamu downgrade cuman jadi anak Allah. Mikir ke situ mendingan daripada menggelikan soal pakaian, ritual agama kamu gede-gedein, pengajarannya kamu simpang-simpangin, pakai tafsir, mendirikan kebenaran sendiri. Mikir, tepuk jidat. Ya ada Romo, ada pendeta katanya niru pakaiannya Romo. Mbok sekalian dibuka celana dalamnya satu merek apa enggak? Sendalnya ditiru apa enggak? Kalian ini enggak. Ya, mendingan mbok pengajaranmu diperbaiki atau jangan sampai membinasakan umat. Pernikahan kok dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus bukan Allah, itu Allah-Allahan. Anda yang menikah di dalam Bapa, Anak, Roh Kudus boleh cerai. Anda tidak terikat dengan Matius 19 ayat 6. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Anda tidak terikat itu. Lawang kamu tidak dipersatukan Allah. Kamu dipersatukan Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu Allah-Allahan. Menggelikan ya. Romo sama pendeta cakar-cakaran gara-gara celana dalamnya ditiru, bajunya ditiru, sendalnya ditiru, kacamatanya ditiru. Memalukan. How God was made of flesh. Bagaimana Allah menjadi manusia ya saudara-saudara ya. Bagaimana Allah menjadi manusia ini bikin bingung banyak orang ya, terutama dari para mu'alaf. Udah mu'alaf kalau sudah ngomongin Allah jadi manusia, itu paling demen banget gitu. Ya, paling demen banget itu. Dan pendeta nggak akan ada yang berani menghadapi mu'alaf yang menanyakan bagaimana Allah dibentuk jadi manusia. Nggak ada yang berani ya. Kecuali HTD. Ini sekarang tak jelasin ya. Kita pertama harus ngerti dulu bahwa Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Firman F-nya pakai huruf besar. Gimana bisa Kak? Firman kok bersama-sama? Kalau bersama-sama itu pasti dua katanya. Itu karena otakmu. Allah itu pribadi ya saudara-saudara ya. Allah itu roh ya toh. Karena Allah itu roh tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi oleh ruang, tidak bisa dibatasi oleh bentuk, tidak bisa dibatasi oleh tempat, tidak bisa dibatasi oleh jumlah, tidak bisa dibatasi oleh apa saja. Ya. Firman adalah Allah. Firman bersama-sama dengan Allah. Karena Allah itu roh, bisa saja firman bersama-sama dengan Allah. Karena firman juga roh, Allah juga roh. Tidak dibatasi oleh jumlah, mau berapa saja tidak masalah. Karena di Wahyu 5 ayat 6 juga ditulis ada 7 roh Allah. Ya, Anda harus tidak boleh bingung, Yohanes 1 ayat 1. Nah, setelah ini tidak boleh bingung, maka Anda akan dengan mudah, firman bersama-sama dengan Allah. Lalu firman jadi manusia, berarti di surga masih ada Allah. Yes, simple kan? Ya, karena firman jadi manusia, firman kan adalah Allah. Firman bersama-sama dengan Allah, maka di surga masih ada Allah. Yes, correct ya.
Firman menjadi manusia ya, lahir seorang anak laki-laki ya, Lukas 2 ayat 7 ya. Bedanya dengan manusia biasa apa ya? Kalau manusia biasa kan rohnya diambil Kejadian 1 ayat 27 yang terikat di ayat 28, yaitu perintah beranak cucu. Makanya karena Yesus rohnya dari Roh Kudus, Yesus tidak punya nafsu ya. Yesus rohnya dari Roh Kudus di dalam Lukas 1 ayat 35. Terus Yesus ini jadi manusia laki-laki, include all. Namanya laki-laki, Allah bisa melakukan apa saja. Membuat Eva, Hawa dari tulang rusuk aja bisa jadi perempuan. Ya, dari debu bisa Adam jadi laki-laki. Jadi Allah Roh Kudus menaungi Maria bisa jadi laki-laki. Ya, laki-lakinya komplit nggak? Komplit, termasuk punya titik. Ya. Karena nanti kan Yesus disunat gitu. Lalu Yesus disunat ya, setelah itu lahir Yesus disunat ya. Disunat itu di mana ya, Lukas berapa ya? Mana ya? Oke, Yesus disunat, lalu Yesus juga itu apa namanya purification apa itu? Disunat tuh Lukas 2 ayat 21, kemudian pentahiran itu mempersembahkan sepasang burung merpati atau dua the young pigeon atau apa itu, burung merpati ya, burung dara, sepasang burung merpati. Ini ya merpati juga ya, Lukas 2 ayat 24 itu Yesus ya. Terus oke ya, jadi oke, dari sini sudah mengapa kok Allah harus jadi manusia. Alasannya karena menggenapi rancangan Allah di dalam Genesis 3 verse 15 ya, apa itu? Kejadian 3 ayat 15 ya. Keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepala dari ular, sedangkan ular akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan itu ya. Lalu rencana ini coba digagalkan oleh ular ya, ular tua, the great dragon itu ya. Lalu terjadi peperangan di surga yang di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Akhirnya kan ularnya kalah lalu diusir. Baik, setelah Yesus ke bumi, yaitu jadi manusia ke bumi ya, maka Yesus ini wujudnya sih manusia. Gini Pak, kalau Allah jadi manusia, kenapa Yesusnya tidak Superman Pak? Kami mau Yesus itu Superman. Ayo buktikan dan orang Kristen. Kalau memang Allah jadi manusia, Yesus harus Superman. Ya, nggak bisa mati, harus begitu Pak. Masa Yesus Tuhan bisa mati ya? Ya. Nanti pada waktu Yesus bangkit 40 hari, Yesus nggak bisa mati. Ya, coba ya. Nanti di mana ya? Ntar ya. Oke. Setelah Yesus jadi manusia, dia juga bisa marah nanti ya, soal Yesus Superman nanti ya. Dia bisa marah, dia bisa lapar, bisa haus, bisa menangis, bisa tidur, bisa masih makan, ya, bisa ketakutan, bisa sedih, dan bisa mati. Tetapi perbedaannya dengan manusia pada umumnya, Yesus itu secara nature tidak punya nafsu seks. Tadi sudah saya sampaikan, karena rohnya dari Roh Kudus. Kemudian tidak ada dosa padanya, maksudnya dosa yang diwariskan dari Adam. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 5, dan tidak berbuat dosa di dalam Ibrani 4 ayat 15. Mengapa, ya ini baru saya jawab nih, mengapa Yesus tidak jadi Superman? Kalau memang Allah itu menjadi manusia, mestinya Yesus jadi Superman dong gitu ya. Yesus bangkit dari kematian, lalu selama 40 hari menampakkan diri. Yesus yang bangkit ini, dia bisa menembus dinding itu, misalnya di dalam Yohanes 20 ayat 26. Lalu mana bisa menghilang itu di dalam Lukas, menghilang itu Lukas 24 ayat 31. Kemudian bolak-balik surga Yohanes 20 ayat 17. Tetapi masih makan ikan goreng dan madu ya. Itu di dalam Lukas 24 ayat 43 bisa dipegang itu, Lukas 24 ayat 39 ataupun Yohanes 20 ayat 27.
ya. Itu tapi tidak bisa mati dan hidup selama-lamanya. Wahyu 1 ayat 18. Inilah Superman yang Anda maksud. Ya. Biasanya orang-orang mu'alaf kan selalu tanya, kalau Yesusmu itu adalah Allah jadi manusia, Yesus harus Superman dong. Yes, berarti kan baik-baik. Yesus tidak bisa mati, hidup selama-lamanya. Wahyu 1 ayat 18. Kemudian Yesus bisa nembus dinding, ya. Nembus dinding, Yohanes 20 ayat 26. Masih makan ikan goreng, Lukas 24 ayat 43. Bisa ngilang, Lukas 24 ayat 31. Bolak-balik naik ke surga, Yohanes 20 ayat 17. Bisa dipegang, Lukas 24 ayat 39, Yohanes 20 ayat 7, ya. Tetapi Yesus ini masih manusia juga karena bisa dipegang, manusia di dalam tubuh kebangkitan. Itulah yang Anda minta, Anda maksudkan sebagai Superman, ya. 40 hari menampakkan diri, itulah Yesus yang Anda minta jadi Superman. Saya ulang, Yesus jadi Superman seperti yang Anda minta adalah ketika 40 hari kebangkitan. Clear? Kan Allah jadi manusia harus Superman. Itu dia 40 hari, ya. Oke, kenapa Yesus di dalam Kisah 2 ayat 32 di situ ditulis Yesus dibangkitkan oleh Allah? Ya, Yesus dibangkitkan oleh Allah ini kan kata Lukas, yang nulis Lukas, ya. Kita dengerin apa kata Yesus langsung. Yesus langsung ngomong ini, ya. Kalau Kisah 2 ayat 32, Yesus dibangkitkan oleh Allah, atau di tempat lain juga ada Yesus dibangkitkan oleh Allah. Itu kan kata penulis-penulis, ya. Penulis para rasul ini, ya, karena dia melihat Yesusnya manusia, lalu karena Yesus manusia kan harus dibangkitkan oleh Allah. Dia memposisikan Yesus sebagai manusia. Mari kita lihat apa kata Yesus langsung, ya. Kata Yesus langsung begini, ya. Yohanes 10 ayat 17. Yesus berkata, "Aku memberikan nyawaku dan aku bisa mengambilnya kembali." Itu karena Yesus Allah. Yesus ngomong sendiri, jadi yang benar mana? Ya, yang benar yang Yesus ngomong sendiri, gitu. Yesus ngomong sendiri, dia bangkit sendiri, gitu. Karena dia Allah, ya. Aku menyerahkan nyawaku dan aku mengambilnya kembali. Di dalam Yohanes 10 ayat 17, perkara Lukas mencatat dia dibangkitkan Allah, Korintus Paulus mencatat dia dibangkitkan Allah. Itu kan kata Paulus, kata Lukas. Kita dengerin apa kata Yesus sendiri, directly omongannya Yesus sendiri. Aku menyerahkan nyawaku dan aku bisa mengambilnya kembali, ya. Oke. When Jesus become flesh with God in heaven, ketika Yesus jadi manusia, yang jadi di Allah di surga siapa? Kan tadi sudah dibilang pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, firman bersama-sama, firman adalah Allah. Firmannya jadi manusia, ya di surga masih ada Allah yang disebut dengan the prophet father, Bapa kiasan itu, ya. Ingat Yohanes 1 ayat 1, ya. Word with God, ya toh. Firman itu bersama-sama dengan Allah, and the word become flesh, lalu jadi manusia. In heaven there is God, di surga masih ada Allah. God is spirit, never limited by the time, the space, the number, the form, etc. Allah itu roh, tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang, tidak bisa dibatasi oleh jumlah, tidak bisa dibatasi oleh bentuk, dan lain-lain. When Jesus died, who died? Jesus flesh only or include the Father, ya. Ketika Yesus mati, yang mati siapa? Yesus yang manusia apa termasuk Bapa, termasuk Allah juga mati, ya. Efesus 2 ayat 15 menjawab, ketika Yesus mati, maka yang mati adalah Yesus sebagai manusia, ya. Ketika Yesus naik ke surga, dengan tubuh manakah dia di surga, ya? 1 Korintus 15 ayat 6 ayat 46, tubuh yang di surga itu disebut spirit, ya. Disebut sebagai spiritual body, ya. Ya, itu adalah untuk Yesus adalah tubuh kebangkitan, the resurrection body, ya, the resurrection body of Jesus, ya. Lalu Yesus di surga apakah masih memakai tubuh kebangkitan itu? Tidak sama sekali, ya.
Wahyu 1 ayat 13 sampai 16 dengan sangat clear merinci seperti apa Yesus tubuhnya di surga itu, ya. His countenance like the sun in strength shine. Wajahnya saja seperti terik matahari yang bersinar, ya. His eyes like a flame of fire, ya. Matanya seperti nyala api. Terus misalnya lagi ada orang yang tanya, ya. Sudah. Apalagi yang ini, ya. Sudah semua ini, ya. Oh ya, selama Yesus jadi manusia dia berada di bawah hukum Taurat, makanya dia disunat, juga mempersembahkan akikah, ya. Akikah juga. Terus oke, sudah semua, sudah very clear. Satu catatan yang penting adalah Allah itu roh. Allah itu roh, pasti maha hadir, tidak bisa dibatasi oleh ruang, tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi oleh jumlah, tidak bisa dibatasi oleh bentuk, tidak bisa dibatasi oleh kuasa, tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Allah yang roh ini melingkupi seluruh jagat raya, ya. Contohnya ketika Yesus dibaptis, kan ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Lalu ada Roh Kudus seperti burung merpati, dan ada Roh Kudus di dalam diri Yesus. Lalu apakah Roh Kudusnya 3? Tidak. 1 Korintus 12 ayat 13. Satu Roh Kudus. Meskipun di surga ada Roh Kudus yang ngomong, inilah anakku yang kukasihi. Lalu ada Roh Kudus mirip burung merpati. Lalu ada Roh Kudus di dalam diri Yesus. Roh Kudus selalu satu. 1 Korintus 12 ayat 13. Catat baik-baik. Roh Kudus selalu satu. Meskipun, ya, tidak dibatasi oleh bentuk. Meskipun ada berbentuk seperti burung merpati, ada berbentuk manusia di dalam diri Yesus, dan ada suara dari surga, ya. Bukan 3, karena Allah itu roh. Roh Kudus selalu satu. 1 Korintus 12 ayat 13. Satu Roh Kudus, meskipun kamu menyebutnya Bapa, Firman, Roh, Bapa, Allah, Tuhan Yesus, Yesus Kristus, Roh Kudus, meskipun kamu sebut-sebut dalam berbagai bentuk, berbagai sebutan, berbagai nama, ya toh, tidak dibatasi oleh itu semua. Roh Kudus selalu satu. Perhatikan baik-baik, 1 Korintus 12 ayat 13. Jadi clear, ya, itu penjelasan mengapa Yesus menjadi manusia secara detail. Sekali lagi, demi kemurahan Allah, para romo, para pendeta, jangan kalian bertengkar hanya soal kok bajuku ditiru mbok sekalian, ya. Dicek celana dalamnya mereknya sama enggak, kacamatanya mereknya sama enggak, ya, sendalnya mereknya sama enggak. Mbok kalian itu mikir, mendingan ya memperbaiki pengajaranmu itu loh. Jangan membuat penyesatan terhadap jemaatmu. Itu jauh lebih penting daripada Anda ngurusin kok bajuku ditiru. Ya, siapa tahu celana dalamnya sama. Tepuk jidat. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta PPS. Haleluya.